Baik, perkenalkan nama saya Bayan Ismara dengan 3 NRP terakhir yaitu 152. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang antarmuka perangkat yang mempunyai antarmuka yang buruk. Di sini saya memilih lift ataupun elevator. Baik, mengapa saya memilih ini? Dikarenakan elevator untuk pemula ataupun orang yang jarang menaiki elevator pasti kebingungan. Kita pun di awal pasti kebingungan untuk memilih atau mengoperasikan elevator ini. Padahal elevator banyak dan sering ditemui di berbagai tempat, tidak hanya di gedung-gedung maupun di, di jembatan penyeberangan pun ada. Tapi mengapa elevator yang banyak sekali dan sering kali digunakan oleh manusia dan orang-orang itu penampilannya antarmukanya buruk? Di sini kita bisa lihat ya beberapa alasan-alasan dari buruknya antarmuka tersebut. Yang pertama yaitu adalah tombol buka dan tutup, di mana di sini seringkali diletakkan berdampingan kiri dan kanan. Bisa kita lihat di sini, jika kita tidak familiar dengan perangkat ini, kita tidak tahu mana yang buka, mana yang menutup, ataupun malah kita tidak tahu ini gunanya untuk membuka dan menutup. Di sini tidak ada tanda tulisan apapun, hanya ada icon atau simbol yang mungkin pertama kali melihat tidak mengerti maksudnya apa. Hanya segitiga dan juga garis. Ternyata itu menyimbolkan yaitu tanda panah. Tetapi jika user tidak mencoba ataupun tidak melihat orang lain yang melakukannya, user pun akan bingung. Dan seringkali kita pun yang sudah terbiasa menggunakannya, terkadang masih salah memencet tombol. Kebingungan karena secara sekilas cukup mirip ya satu sama lainnya. Seperti itu. Yang kedua, adanya perbedaan penempatan atau format dari angka-angka untuk ke lantai. Di sini bisa dilihat untuk lift ini ada angkanya itu dari kiri ke kanan, kemudian ke atas. Seperti itu selanjutnya. Tapi di lift lain berbeda, seperti di sini. Ini dari bawah ke atas, kemudian ke kanan. Loh, formatnya saja sudah berbeda tiap lift. Nah, bagaimana dengan user yang tidak terbiasa? Harus mencari, menyesuaikan kembali. Ini saja hanya untuk sekedar lift yang sederhana. Banyak sekali tutorial di sini bisa dilihat belum pernah. Atau langsung saja kita ke bagian video ya. Di sini cara naik lift, cara naik lift, tutorial, panduan, tutorial. Sampai saja mengenali tombol-tombol. Harus kita kenali dulu. How to ride, tip tekan lift. Banyak sekali. Mungkin kita tonton satu ya. Di sini tutorial bagaimana menaiki lift. Ini saja kita lihat. Ini dibuat oleh mahasiswa atau kampus ya. Jadi sebagai mahasiswa pun harus memberi tutorial untuk menaiki lift. Padahal mahasiswa itu sudah cukup lama ya masa hidupnya. Sudah cukup dewasa, tetapi masih diperlukan adanya tutorial. Dan di sini ada supporting papers ya mengenai isu tersebut. Ya ini tentang faktor kognitif dari errornya kita memencet buka dan tutup tombolnya karena kesamaan dan lain-lain. Jika di sini ada paper tentang keamanan dan juga kenyamanan dari manusia tentang lift tersebut. Dan yang terakhir saya tunjukkan di sini adalah contoh ya, contoh elevator yang menurut saya paling membingungkan. Tidak hanya dari tombol yang sudah cukup membingungkan bagi pemula, tetapi di kanannya adanya tambahan instruksi yang lebih bikin bingung lagi. Di sini pun tidak jelas instruksinya bagaimana jika satu tombol itu bisa untuk 2 lantai. Lah, jika ingin ke lantai yang sangat spesifik bagaimana? Apakah akan secara acak diberhentikan atau seperti bagaimana? Kita tidak tahu. Baik,
Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menyimak.